Coba deh pikirin, setiap kali kita ngomongin Timur Tengah, apa yang langsung muncul di kepala? Minyak kan? Semuanya soal minyak. Tapi gimana kalau gue bilang, cerita yang udah 100 tahun kita dengar itu udah basi? Atau mungkin dari awal emang nggak sepenuhnya bener? Iya kan? Sekarang kita lihat mobil listrik di mana-mana. Energi terbarukan lagi gila-gilaan. Harusnya, logikanya, Timur Tengah tuh pamornya turun dong. Tapi, yang aneh justru sebaliknya. Perebutan di sana malah makin panas, makin sengit. Negara-negara raksasa dunia malah kayak lagi balapan buat nanamin pengaruh di sana. Nah ini kan jadi pertanyaan besar, ada apa sebenarnya? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di depan mata kita semua loh. Dan ini jauh lebih gede dari yang kita bayangin. Ini bukan lagi soal bensin yang kita isi ke mobil, sama sekali bukan. Ini soal siapa yang megang remote control buat sistem operasi seluruh planet ini. Oke, kita mulai bedah misterinya satu-satu ya. Petunjuk pertama, dan ini yang paling dasar, paling fundamental. Sesuatu yang nggak bisa diubah sama teknologi secanggih apapun. Geografi. Lokasinya. Dan ini bukan metafora ya, ini fakta geografi. Timur Tengah itu secara harfiah adalah jembatan yang nyambungin 3 benua. Asia, Eropa, dan Afrika. Bayangin aja, ini kayak gerbang tol utama dunia. Siapapun yang ngontrol gerbang ini, ya dia ngontrol arus lalu lintas 3 benua sekaligus. Nah, di gerbang tol raksasa itu ada 2 jalur VIP yang super penting. Selat Hormuz dan Terusan Suez. Anggap aja ini 2 urat nadi utama ekonomi global. Kalau salah satunya aja macet, bukan cuma macet biasa. Ini bisa bikin seluruh badan ekonomi dunia langsung stroke. Ingat kan kejadian tahun 2021? Cuma 1 kapal, 1 doang, nyangkut di Terusan Suez. Dan itu cuma berlangsung 6 hari. Bukan 6 tahun, bukan 6 bulan, 6 hari. Tapi kerugiannya tembus 9 miliar dolar per hari. Gila kan? Ini bukti nyata kalau satu titik sempit di peta itu punya kekuatan buat bikin seluruh perdagangan dunia bertekuk lutut. Itulah kekuatan geografi yang nggak bisa dinego. Oke, petunjuk pertama udah jelas ya soal lokasi. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ke petunjuk kedua. Sesuatu yang nggak kelihatan, yang ada di bawah kaki kita semua. Jauh di bawah gurun pasir, di bawah kapal-kapal kargo yang sibuk lalu lalang. Disitulah tulang punggung internet seluruh dunia berada. Ini dia bagian yang sering banget kita lupain. Semua kabel fiber optik super cepat yang jadi nyawanya internet, yang nyambungin kita di Asia ke Eropa, itu lewatnya di bawah Laut Timur Tengah. Jadi, setiap kita kirim email, nonton YouTube, atau video call, datanya itu lagi ngebut di bawah sana. Ada seorang ahli namanya Parakana. Dia punya istilah keren buat ini, konektografi. Teorinya simple, tapi benar-benar mengubah cara kita lihat dunia. Di abad 21 ini, kekuasaan itu bukan lagi soal seberapa luas tanah yang kamu punya, tapi seberapa banyak jalur yang kamu kontrol. Jalur perdagangan, jalur energi, dan jalur data. Dan coba tebak, di mana pusat dari semua jalur itu? Yup, di Timur Tengah. Sekarang kita masuk ke petunjuk ketiga. Dan ini mungkin yang paling ngejelimet dan paling berbahaya. Duit. Perang di sini udah bukan lagi soal adu tank atau jet tempur. Ini udah jadi perang senyap, perang finansial yang getarannya bisa kerasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi, lihat deh, sumber kekuatan di zaman modern itu udah kompleks banget. Bukan cuma soal siapa yang punya militer terkuat, tapi juga siapa yang pegang kendali finansial, siapa yang bangun infrastruktur penting, siapa yang jadi leader di transisi energi, dan, nah ini dia, siapa yang mata uangnya paling dominan. Dan di sini, negara-negara teluk bikin langkah yang cerdas banget. Mereka udah nggak mau lagi cuma jadi penjual minyak. Sekarang mereka jadi pembeli masa depan. Lewat dana kekayaan negara mereka yang jumlahnya triliunan dolar, mereka investasi gila-gilaan di perusahaan teknologi, mobil listrik, bahkan sampai studio-studio di Hollywood. Mereka udah bukan lagi pom bensin dunia, tapi udah jadi salah satu pemain catur utama di panggung global. Dan ini nih, salah satu gempa tektonik terbesar di dunia keuangan. Puluhan tahun, dolar Amerika itu jadi raja karena ada satu aturan nggak tertulis. Semua jual beli minyak di dunia wajib pakai dolar. Ini yang disebut sistem petrodolar. Tapi sekarang, aturan itu mulai dilanggar. Transaksi minyak skala raksasa mulai pakai yuan Tiongkok, pakai rupiah India. Ini adalah langkah besar yang nggak main-main. Sebuah tantangan langsung ke fondasi kekuatan ekonomi global. Dan coba lihat peta persaingannya sekarang. Di satu sisi ada Belt and Road Initiative-nya Tiongkok yang ambisius banget.
Di sisi lain, muncul pesaingnya, Koridor India Timur Tengah Eropa atau IMEC yang didukung negara G20. Keduanya ini proyek infrastruktur monster yang lagi adu kuat buat nentuin jalur sutra di abad 21. Tujuannya bisa beda, tapi pusat gravitasinya, pusat perebutannya sama, Timur Tengah. Wilayah ini jadi hadiah utamanya. Oke, jadi setelah kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya, dari geografi yang nggak bisa dipindahin, kabel data yang nggak kelihatan, sampai perang duit yang lagi panas-panasnya, apa kesimpulan akhirnya? Apa vonisnya? Jelas banget kan, nilai Timur Tengah itu berlapis-lapis. Secara geografi, dia pusat permanen dunia. Secara data, dia hub transit vital buat internet global. Secara finansial, dia jadi arena baru pertarungan mata uang. Dan secara logistik, dia jadi medan tempur buat rantai pasok masa depan. Coba cari, ada nggak wilayah lain di planet ini yang pegang 4 kartu as sekaligus kayak gini? Nggak ada. Begini cara gampang mikirinnya. Dunia itu bisa dan akan menemukan pengganti minyak. Tapi, dunia nggak akan pernah bisa memindahkan Timur Tengah. Titik. Lokasinya itu abadi, kekuatannya itu permanen, dan itulah sumber kekuatannya yang sebenarnya. Jadi buang jauh-jauh narasi lama soal minyak. Pertarungan yang lagi kita saksikan sekarang ini skalanya jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal perebutan sumber daya yang bisa habis, ini soal perebutan kendali atas sistem operasi global itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah Timur Tengah itu penting. Pertanyaannya adalah, dalam permainan catur raksasa yang baru ini, siapa yang pada akhirnya akan memegang kendali atas pusat syaraf dunia ini? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan masa depan kita semua.